Kita lanjutkan materi kita, yaitu gelombang bunyi ya, materi baru. Nah, gelombang bunyi ini nanti kita yang kita identifikasi itu adalah sebenarnya kan kalau bunyi itu kan suara-suaranya kan. Nah, suara-suaranya itu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya atau misalnya yang bervariasinya itu adalah nilai frekuensinya. Nah, di sini gelombang bunyi yang mau kita bahas itu ada 3 ya. Yang pertama ada dawai, kemudian ada pipa organa terbuka dengan pipa organa tertutup. Nah, sekarang sumber bunyi yang pertama adalah yang pada dawai atau senar ya. Ini terjadi pada gitar. Nah, karena yang mau kita pelajarinya itu adalah frekuensinya, berarti di sini kita patokan awalnya dulu itu adalah frekuensi nada dasarnya. Jadi ini ada frekuensi nada dasar. Kalau misalnya di sini ada sebuah senar, gambarkan sebuah senar gitu kan, kemudian kita petik. Apabila dia masukkan frekuensi nada dasar, maka yang terjadi adalah dia akan terbentuk satu perut. Nah, dia akan terbentuk satu perut. Jadi kalau misalnya ini adalah panjang senar, maka panjangnya itu terbentuk satu perut. Panjang senarnya terbentuk satu perut itu kan setengah lambda. Nah, jadi sini L-nya adalah setengah lambda. Atau kalau misalnya kita mau balik, berarti lambdanya sama dengan 2L. Nah, ini frekuensi nada dasar atau kita sebut sebagai F0. Kemudian selain frekuensi nada dasar, itu ada frekuensi nada atas. Frekuensi nada atas pertama. Atau kalau misalnya di sini kan F0, berarti frekuensi nada atas pertama ya F1-nya. Nah, untuk F1 Ibu bikin di sini panjangnya sama dengan yang atas ya. Panjang senarnya sama. Jadi kalau misalnya frekuensi nada atas pertama, dia akan membentuk sebanyak 2 perut. Nah, dia terbentuk 2 perut. Jadi L-nya sama dengan lambda. Ini untuk F1 atau frekuensi nada atas pertama. Nah, kemudian di sini ada frekuensi nada atas kedua. Frekuensi atas kedua atau F2 ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan L-nya sama, dia akan terbentuk sebanyak 3 perut. Nah, 3 perut itu kan 1,5 lambda ya. Ini 1,5 lambda. Atau 1,5 itu kan 3/2 ya. 3/2 atau lambdanya sama dengan 2/3 L. Gitu. Jadi ini adalah F2. Nah, sekarang kalau misalnya pada konsep gelombang, untuk menghitung frekuensi kan sebenarnya kan rumusnya dari cepat rambat gelombang ya. Cepat rambat gelombang didapat dari lambda dikali frekuensi. Berarti untuk mencari frekuensi itu V dibagi lambda. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita ambil ini nih, F sama dengan V per lambda. Nah, ini menjadikan konsep. Jadi kalau misalnya frekuensi nada dasar untuk F0 berarti sama dengan V per lambda untuk F0. Lambda untuk F0 itu berapa? Ini kan 2L. Jadi frekuensi nada dasarnya F0 sama dengan V per 2L. Nah, kayak gitu. Itu ya. Lalu di sini untuk perbandingan. Di sini kan kalau misalnya mau cari F1 nih ya, atau oke lah sini untuk F1. Kalau F1 itu sama dengan, kalau kita ambil manual ya,
Berarti V per lambdanya adalah L, ya enggak? Kalau L sama dengan lambda, berarti lambda sama dengan L. Berarti ini sama dengan L. Atau misalnya boleh dong di sini jadi 2 per 2. 2 per 2 kan 1 ya. Maksudnya biar sama yang frekuensi nada dasar, jadi per 2L juga. Kemudian untuk frekuensi nada atas kedua, berarti di sini V per L apa sih, lambdanya kan 2 per 3L. Berarti di sini 2L, nah 3-nya di sini. Nah gitu. Sehingga kita dapat perbandingan, di sini kan ada 1 ya. F0 berbanding F1 berbanding F3, kalau mau dilanjutkan lagi boleh berbanding F4. Itu perbandingannya dapatnya 1 berbanding. Ini kan 1 ya. 1, lihat atasnya, 2, 3. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Artinya kalau misalnya kita mau cari F1, itu nggak usah pakai rumus kayak gini. Kita nggak usah pakai rumus ini, kita nggak usah pakai rumus ini, kita nggak usah pakai rumus ini. Kita pakainya perbandingan. Karena patokannya F0 adalah V per 2L, maka untuk mencari F1, karena kita sudah punya perbandingan ini, kita dapatnya dari 2 kali F0. Bagaimana untuk mencari, ini kok F3? Ini F2, ini F3. Nah, bagaimana untuk mencari F2? Mencari F2 berarti di sini 3 kali F0. Nah, kalau misalnya mencari F3, kalau misalnya untuk mencari F3, ya berarti di sini 4 kali F0. Berapa F0-nya? F0-nya ini. Ini pada senar. Nah, kemudian di sini masalah yang lain adalah nilai V. Bagaimana kita menghitung nilai V? Nilai V untuk dawai itu menggunakan hukum Melde. Jadi, kita menggunakan hukum Melde untuk menghitung cepat rambat gelombang pada senar. Nah, hukum Melde yang kita pakai adalah ini V sama dengan akar F per mu. Nah, F itu apa? F itu kan tegangan tali, ya kan? Mu itu adalah massa tali ya per satuan panjang. Gitu. Nah, ini satuannya adalah, namanya massa berarti kilogram ya, kilogram per meter. Nah, ini mungkin yang agak asing itu nilai mu-nya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya di sini ada senar panjangnya 3 meter, kedua ujungnya diikat dan digetarkan sehingga frekuensi resonansi nada atas pertamanya adalah 60 Hz. Jika massa persatuan panjang senarnya 0,01 gram per cm, kita mau cari berapa sih tegangan senarnya. Nah, di sini kita tulis juga yang diketahuinya seperti biasa ya. Berarti sini L-nya 3 meter. Kemudian frekuensi resonansi nada atas pertama, berarti dia F1. F1-nya sama dengan 60 Hz. Nah, kemudian di sini frekuensinya udah tadi ya. Jika massa persatuan panjang senar, nilai mu-nya adalah 0,01 gram per cm. Nah, ini harus diubah ke apa? Karena kita mau cari tegangan itu kan F ya. Kita mau cari tegangannya nih, kita mau cari F-nya. Nah, satuan gaya itu kan